BTTH Kaisar Api, episode 101. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ya, bos, bagaimana Anda menjual ini? Tanya Mu Yingying, juga menatap benda kecil di tangannya. Itu tidak mahal, hanya pil mujarab tingkat pertama. Atau 1 juta koin emas hampir tidak mungkin dibawa pergi, kata pemilik kios itu lagi. Apa? Harganya 1 juta koin emas? Atau mungkin itu pil mendalam tingkat pertama tingkat kaisar? Mu Yingying ikut menggerakkan bibirnya karena terkejut, lalu matanya yang indah beralih dari kelinci giok di tangannya, lalu menatap pria kurus di depannya. 1 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil, sekalipun nilai benda di depan Anda mahal, itu tidak sebanding dengan 1 juta koin emas. Berbicara tentang yang satu lagi, pil mendalam tingkat pertama tingkat kaisar. Maskot yang tampaknya kecil ini umumnya mampu dijual dengan harga yang sangat tinggi, saya khawatir hal ini juga dapat dimanfaatkan. Bilik di depan saya tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Jangkauannya hanya 3 meter, bahkan di antara bilik-bilik lain di sebelahnya, jangkauannya lumayan. Tapi sebagian besar hanya sesaat. Adapun pemilik kios di atas kios ini, ia adalah seorang pria yang sangat kurus. Ia mengenakan kain kasar untuk menunjukkan kelangsingannya secara ekstrim, tetapi dengan kekuatan Kaisar Do bintang 5 tingkat menengah milik Mu Yingying, ia sama sekali tidak merasakannya. Napas pemilik kios ini, "Hei, gadis kecil, jangan remehkan ketiga kelinci giok dan indah ini. Binatang buas atribut es tingkat Kaisar tingkat 3 ini saja sudah sebanding dengan Kaisar petarung bintang 3 manusia." Pria kurus itu juga melihatnya. Melihat Mu Yingying sangat menyukai kelinci indah Sanyu, tatapannya langsung dingin, lalu ia melihat sekeliling Mu Yingying. Agak mahal bagimu untuk menjualnya. Meskipun terbuat dari inti iblis dengan atribut es tingkat 3 milik Kaisar, aku khawatir harganya tidak akan setinggi itu. Kalau tidak, kau bisa mengambilnya. Detik berikutnya, sebuah suara yang sangat riang juga perlahan muncul di depan bilik. Hanya saja Xiao Yan juga berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya, apakah hanya pangkat Kaisar ketiga? Sepertinya batas di pasar obat ini mungkin hanya sebatas ini. Inti iblis di atas tingkat keempat Kaisar itu mahal dan tidak ada pasarnya, apalagi tingkat keenam Kaisar. Xiao Yan bergumam dan menatap pemilik kios di depannya. Xiao Yan, Mu Yingying juga mengangkat kepalanya, lalu melirik Xiao Yan. Entah apa yang ada di mata indah Xiao Yan, bulu matanya yang panjang pun ikut bergerak sedikit, membuatnya terharu. Adik kecil ini tidak bisa berkata begitu, ketiga kelinci giok indah ini sungguh tidak sepadan dengan harganya, tapi benda ini punya beberapa efek lain. Pemilik kios di atas stand juga menyadari bahwa Xiao Yan tampak seperti seorang ahli yang teliti, dan langsung tidak ragu lagi. Oh, mendengar ini, Xiao Yan juga mendengarkan dengan penuh minat. Hei, aku yakin kau juga merasakannya, gadis kecil. Di kepala kelinci Sanyu yang indah, ada kekuatan dingin yang memancar samar-samar. Meskipun aku tidak tahu kekuatan macam apa ini, tapi sesuatu yang bisa ditembus oleh Kaisar Do bintang 7, kurasa itu pasti bukan makhluk fana. Kata pemilik kios itu perlahan. Wah, ada kekuatan seperti itu, aku tidak tahu kekuatan macam apa itu, tapi menurutku benda ini agak rahasia, dan juga sangat imut. Mu Yingying mendengar kata-kata itu dan menuruti perkataan pemilik kios. Meski begitu, tapi harganya tidak semahal itu, kan? Xiao Yan pun melirik Mu Yingying dengan tatapan tak berdaya. Apakah Mu Yingying ini benar-benar bodoh atau? Pemilik kios ini jelas-jelas seorang yang mencari untung, duduk di tanah untuk menaikkan harga, bagaimana mungkin Mu Yingying ini masih menepati janjinya? Dalam sekejap, Mu Yingying juga tampaknya menyadari bahwa apa yang baru saja dilakukannya salah, pipinya langsung memerah, lalu dia menatap Xiao Yan. Hei, Nona, kekasih kecilmu itu agak lusuh, jadi mengikutinya seperti ini tidak akan membantumu di masa depan. Status masa depan dipertaruhkan. Pemilik kios juga bercanda. Batuk-batuk-batuk. Xiao Yan juga cukup ketakutan dengan tindakan tiba-tiba pemilik kios dan langsung batuk beberapa kali. 1 juta koin emas, ayo kita tambahkan ini. Xiao Yan terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan pemilik kios ini, lalu mengambil sebuah benda tersembunyi di atas kepala pemilik kios. Gulungan itu sudah menguning dan compang camping, tetapi orang-orang yang sudah menguning itu tidak dapat lagi membaca kata-kata yang tertulis di atasnya, dan hanya dapat menduga bahwa itu bukanlah sesuatu yang biasa. Alasan Xiao Yan melakukan ini adalah karena ia takut si pencatut akan duduk di tanah dan menaikkan harga, lalu langsung mengambilnya.
Namun, gulungan yang tampak menguning dan tak berguna ini sebenarnya dikeluarkan oleh prasasti inti gerakan ilahi yang berada jauh di dalam tubuh Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan juga melakukan gerakan ini. Hei, tunggu dulu, aku tidak akan menjual benda ini. Sesaat kemudian, Xiaoyan juga mengeluarkan kartu kristal Dodi, siap membayar lelaki tua itu 1 juta koin emas, tetapi tiba-tiba lelaki tua di depannya itu menyela dan berkata demikian. Hei, nak, kalau aku mengharapkannya bagus, kamu seharusnya seorang alkemis, kan? Sesaat kemudian, pemilik kios juga berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga perlahan memegang gulungan yang sudah menguning dan compang camping itu di tangannya, tetapi dia bergumam dalam hati, sial, apakah orang ini menemukan keanehan pada gulungan ini? Jangan khawatir, seorang apoteker setingkat kaisar tingkat 1 memiliki masa depan yang tak terbatas, dan aku tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan. Tapi kurasa ada tawaran menarik yang mungkin menarik minat adik kecil itu, kata pemilik kios sambil tersenyum. Kesepakatan apa? Xiaoyan juga mendengus dingin, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar tercurah keluar dalam sekejap. Benar saja, dia adalah seorang alkemis tingkat pertama kaisar. Dan kekuatan jiwa ini samar-samar akan menembus alam kaisar. Oke, si pemilik warung kurus itu pun ikut tertawa. Adik kecil, beginilah. Setelah lelang di sini selesai dalam beberapa hari, kami berencana untuk pergi ke alam liar di luar keluarga kerajaan Xuanling. Itulah sebabnya aku ingin mempekerjakan adik laki-lakiku untuk menjadi alkemis di kelompok tentara bayaran kita. Lagi pula, di alam liar, jika tidak ada alkemis yang bisa menemani, begitu kau berada dalam situasi putus asa, itu tidak akan berbeda dengan kematian. Dan menurut informasi yang kami peroleh, jelas bahwa beberapa tempat di daerah terpencil ini membutuhkan kekuatan jiwa seorang alkemis untuk bisa melewatinya, ujar pemilik kios itu. Daerah hutan belantara. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, pupil matanya juga melebar rapat. Di daerah hutan belantara, tampaknya ada beberapa ras monster yang menghuninya, dan letaknya juga sangat dekat dengan pusat gurun kematian yang sepi ini. Pernah dikenal sebagai tempat dengan angka kematian tertinggi. Bahkan Kaisar Do Bintang 8 tidak akan berani melewati sini dengan gegabah, yang menunjukkan betapa mengerikannya daerah hutan belantara ini. Dan yang paling penting adalah Xiaoyan juga tahu bahwa di daerah hutan belantara manapun, kemungkinan besar ada 2 hal terakhir yang dibutuhkan Xiaoyan. Inti iblis dan saripati darah monster dengan atribut es kaisar tingkat 6. Manfaat apa yang bisa kudapatkan? Tanya Xiaoyan kepada pemilik kios di depannya dengan penuh minat. Entah kenapa, Xiaoyan merasa pemilik kios itu bukan orang yang suka mencari untung saat ini. Ikuti kelompok tentara bayaran kami. Kali ini, kalian hanya perlu bertanggung jawab menyediakan pil pemulihan secara terus-menerus. Bila perlu, gunakan kekuatan jiwa kalian untuk membuka jalan bagi kami. Kalian tidak perlu khawatir tentang sisanya. Dan kami akan memiliki Kaisar Petarung Bintang 6 untuk melindungimu sepanjang jalan. Pemilik kios sangat gembira ketika mendengar ini. Lagi pula, pemilik kios ini juga pergi ke Asosiasi Alkemis Keluarga Kerajaan Xuanling untuk mengirim rekrutan, tetapi tidak ada alkemis yang bersedia pergi ke tempat yang sangat berbahaya di hutan belantara. Adapun manfaatnya, kamu bisa membawanya sendiri, kata pemilik kios dengan riang. Ya, kalau begitu aku tidak akan serakah. Kalau bisa, berikan aku inti iblis dari binatang buas atribut es tingkat 6 tingkat kaisar beserta esensi darahnya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia pun menatap pemilik kios di depannya dengan tenang. Xiaoyan tahu bahwa binatang iblis tingkat 6 kaisar dengan atribut es yang ia butuhkan adalah langka dan sulit ditemukan, tetapi Xiaoyan juga yakin bahwa alkemis puncak tingkat pertama kaisar yang bermartabat sepadan dengan harganya. Karena dari kata-kata pemilik kios, tidak sulit untuk mendengar bahwa pemilik kios juga pergi ke Asosiasi Alkemis Keluarga Kerajaan Xuanling untuk merekrut, tetapi tidak ada satupun alkemis yang mau pergi. Lagi pula, daerah hutan belantara itu adalah tempat di mana tidak ada kehidupan dan kematian. Apa? Saat berikutnya, ketika pemilik kios mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Anak baik, besar sekali singanya, kata pemilik kios itu dalam hati. Adikku, permintaanmu terlalu berlebihan. Kita perlu menyiapkan semua bahan obat untuk memurnikan dan memulihkan ramuan obat yang kita butuhkan untuk perjalanan ini, dan kita juga harus menggunakan kekuatan Kaisar Do Bintang 6 untuk melindungimu. Monster tingkat kaisar, yang di atas tingkat kaisar tingkat ketiga, sudah cukup sulit ditemukan, dan mereka semua tahu cara hidup berkelompok dan menduduki pegunungan sebagai raja. Sedangkan monster tingkat kaisar tingkat ke-6 ini, jika kau bisa menemukannya, kau mungkin tidak akan bisa membunuh mereka. Belum lagi inti sihir dan saripati darah yang sangat berharga itu, kata pemilik kios sambil mengedipkan mata sedikit.
Ayo, meskipun aku tidak tahu apa yang telah kau alami, tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa bersamaku, tak ada kekuatan jiwa yang akan menyerangmu. Sebuah jejak muncul dari tubuh itu. Api yang mengerikan, pemilik kios pun merasakannya dan berkata, "Oke, itu keputusan yang sangat membahagiakan. Adik kecil, kalau begitu, saya ucapkan selamat bekerja sama." Setelah selesai berbicara, pemilik kios pun ikut tertawa. "Senang bekerja denganmu." Xiao Yan juga tertawa. "Ah, aku juga ikut." Mu Yingying, yang sedang berjongkok di tanah, juga mengangkat tangannya sedikit dan berkata dengan gemetar, "Apa yang sedang kamu lakukan? Tempat berbahaya seperti itu tidak cocok untuk perempuan. Kamu harus kembali ke sekte dan tinggal dengan patuh," kata Xiao Yan penuh peringatan. "Aku pergi." Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia juga mengambil kelinci sanyu yang indah di tangannya dan menoleh. "Lupakan saja, kembalilah dan bicarakan itu," kata Xiao Yan. "Bos, bagaimana cara menghitung benda ini?" Saat berikutnya, Xiao Yan juga menunjuk gulungan yang sudah menguning dan compang camping itu. "Lupakan saja, benda ini seharusnya diberikan kepadamu. Sedangkan untuk kelinci 3 giok indah, harganya hanya 100.000 koin emas," kata pemilik kios. Sialan, dia benar-benar tukang untung. Xiao Yan pun mengumpat dalam hati ketika mendengar hal itu. Setelah berbicara, Xiao Yan juga mengambil gulungan robek yang menguning di atas stan pemilik kios dan kemudian perlahan-lahan menyimpannya. "Itu, Xiao Yan, bisakah kau meminjamiku uang?" Setelah beberapa detik, Mu Yingying juga sedikit menoleh dan berkata kepada Xiao Yan. Karena Mu Yingying juga menemukan bahwa dia tidak memiliki uang di tubuhnya. "Ambillah." Mendengar itu, Xiao Yan pun langsung memberikan kartu kristal Kaisar Do di tangannya kepada pemilik kios di depannya dan perlahan mencoret 100.000. "Hehe, adik kecil memang menyegarkan. Aku akan menghubungimu setelah pelelangan keluarga kerajaan Xuanling selesai." Setelah pria itu selesai berbicara, aura dendam berwarna oranye perlahan terpancar dari tubuhnya, lalu sedikit demi sedikit menyebar ke tubuh Xiao Yan. "Saat itu, kau bisa mengandalkan kekuatan kecil ini untuk menghubungiku," kata pemilik kios di depannya perlahan. "Ya, kalau begitu, ayo kita pergi dulu." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga menyeret Mu Yingying pergi dari sini, dan berjalan menuju bagian terdalam pasar obat. "Haha, anak kecil yang menarik." Pemilik kios juga menatap Xiao Yan dan Mu Yingying yang hendak pergi. "Meskipun aku tidak tahu apa gulungan yang menguning itu bukan hal yang sederhana. Tapi lupakan saja, seorang apoteker berpangkat tinggi dari Kaisar berhak menjualnya suatu bantuan. Anak ini apoteker pertama yang berani pergi ke tempat seperti gurun tahun ini." Pemilik kios tertawa pelan setelah selesai berbicara. Setelah tersenyum sedikit, lelaki kurus itu pun perlahan-lahan memasukkan beberapa tanaman obat dan benda-benda aneh di depannya ke dalam lingkaran pengumpulan, lalu menghilang ke dalam kerumunan. "Itu, Xiao Yan, aku akan membayarmu kembali 100.000 koin emas itu." Mu Yingying pun membiarkan Xiao Yan menariknya, lalu dia menggigit bibirnya dan berkata dengan keras kepala. Xiao Yan, yang berjalan di depan, juga menoleh untuk melihat kata-kata itu. Setelah mendengar kata-kata itu, lalu tidak berbicara dan terus berjalan. "Jangan salah paham, itu karena aku ikut kakakku waktu di rumah, jadi aku tidak membawa uang." Melihat ekspresi Xiao Yan yang tidak berubah sama sekali, Mu Yingying juga berbicara dengan nada serius. "Aku takut Xiao Yan akan salah paham." Baiklah, aku mengerti." Xiao Yan pergi ke mobil dan mengangkat bahu. Sejujurnya, Xiao Yan sama sekali tidak mempermasalahkan 100.000 koin emas ini. Lagi pula, alkemis adalah profesi yang sangat kaya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini sebagai apoteker di puncak peringkat kaisar pertama, kekayaannya konon cukup untuk menyaingi sebuah negara. Tidak terlalu banyak, hanya saja beberapa pil obat tingkat tinggi pada dasarnya tak ternilai harganya, dan sangat sedikit alkemis tingkat tinggi yang bersedia mengambil pil obat yang telah mereka susah payah sempurnakan dengan koin emas. Karena semua alkemis tingkat tinggi menyukai prinsip perdagangan. Barter, ini adalah metode apoteker tingkat tinggi, menukar pil obat tingkat tinggi yang dimurnikan di tangannya sendiri dengan beberapa bahan obat yang dia butuhkan atau bantuan dari beberapa orang kuat. Ini adalah apoteker tingkat tinggi. Mu Yingying, yang berada di samping, juga mengikuti Xiao Yan, tetapi telapak tangannya juga membelai kelinci sanyu yang sangat halus. Meskipun lemah, masuknya memang ada. Dengan penampilannya seperti itu, jelaslah bahwa dia sangat menyukai benda ini. Xiao Yan dan yang lainnya berjalan menuju pasar obat dengan tenang. Xiao Yan juga perlahan-lahan memeriksa gulungan kuning yang compang-camping di dalam hatinya dengan kekuatan jiwanya.
Kekuatan jiwa yang besar baru saja menyentuh gulungan yang compang camping itu, dan langsung dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Namun, saat ini, jauh di dalam tubuh Xiaoyan, prasasti inti dari gerakan ilahi kehidupan yang tersembunyi di Nigongwan juga memancarkan semburan energi. Rasanya sungguh rakus. Ada banyak orang di sini, jadi mari kita kembali dan membicarakannya. Dengan rencana di benaknya, Xiaoyan merasa lega, lalu ia langsung memeriksa sekeliling. Di sini, saya merasa sudah sangat dekat dengan kedalaman pasar narkoba, sebab kios-kios di kedua sisi jalan jelas sudah berkurang, bahkan arus orang juga sudah mulai mengkhawatirkan. Karena, mereka yang bisa datang ke sini setidaknya orang-orang dengan kekuatan dan latar belakang tertentu. Kalau tidak, orang biasa tidak akan datang ke sini, dan tidak akan ada yang melakukan hal-hal yang membosankan. Hai, sepertinya ada sesuatu yang menarik dalam dirimu. Saat berikutnya, amarah genit terdengar di samping Xiaoyan. Siapa? Sesaat kemudian, Xiaoyan juga tiba-tiba merasakan kekuatan samar muncul di sampingnya, dan ia langsung waspada. Di sisi lain, Mu Yingying tampak seperti kelinci sanyu yang cantik dalam diri lawannya. Demi cinta, tak ada suara lain yang terdengar. Xiaoyan menjadi waspada, lalu perlahan menoleh untuk melihat ke arah asal suara genit itu. Apa yang terpantul di pupil Xiaoyan adalah seorang gadis muda, Ling Li, yang mengenakan pakaian oranye kuning, menampilkan lekuk tubuhnya yang anggun sepenuhnya. Wajahnya yang agak bulat juga memancarkan kecantikan yang berbeda. Lekuk tubuhnya yang sempurna, yang sebanding dengan pinggang ular air, juga telah memikat banyak orang di masa lalu. Orang-orang tampak iri, tetapi ada liontin giok yang agak spiritual di pinggang wanita itu, dan karakter bumi pada liontin giok itu juga terpantul di pupil mata Xiaoyan. Pada saat ini, mata indah wanita itu seperti bulan sabit perlahan menatap Xiaoyan, dan jelas bahwa apa yang baru saja dia katakan ditujukan kepada Xiaoyan. Sungguh fluktuasi ki pertempuran yang kuat dan tebal. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiaoyan juga menemukan keanehan wanita di depannya, dan diam-diam langsung terkejut. Wanita berbaju oranye ini menunjukkan perasaan yang kuat bagaikan gunung di sekujur tubuhnya. Itulah kesan pertama Xiaoyan terhadap wanita ini. Hei, sepertinya ada yang sangat berbeda darimu, keluarkan dan tunjukkan padaku. Wanita itu juga mendesak, lalu berkata kepada Xiaoyan, pupil matanya juga menatap Xiaoyan, seolah-olah dia sedang menatap tangannya. Makanannya biasa saja, jangan ambil. Xiaoyan mendengus dingin, lalu menyeret Mu Yingying langsung ke kedalaman pasar obat. Tunggu, aku tertarik pada hal-hal yang diminati roh bumi, tapi belum ada yang setuju. Wanita bergaun oranye di depannya juga mendengus dingin, jelas karena tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba, dia merasa sedikit kesal. Mendengar ini, Xiaoyan mengerutkan kening. Jelas, ini wilayah kekuasaan keluarga kerajaan Xuanling. Ada konflik dengan keluarga kerajaan Xuanling mereka karena kolam kekaisaran Xuanling. Sekarang, apapun yang kau katakan, kau tidak boleh berkonflik dengan mereka. Abaikan saja kata-kata roh bumi ini, lalu bersiaplah untuk pergi bersama Mu Yingying. Melihat hal itu, Tuling pun langsung datang ke tengah jalan dan menghalangi jalan mereka berdua. Mu Yingying juga tampaknya menyadari kekuatan wanita ini, dan segera menggerakkan bibirnya sedikit, lalu menyingkirkan kelinci sanyu linglong di tangannya, lalu menghentikan langkahnya, dan berkata pelan kepada roh bumi, minggir. Dengan suara yang agak datar, bau mesiu tercium. Apa yang bisa kulakukan kalau aku tidak mengizinkannya? Tuling sama sekali tidak terganggu dengan kata-kata Mu Yingying, tetapi terus menghalangi jalan dan mencegah mereka berdua lewat. Hanya saja roh bumi saat ini, meskipun sangat dimanja di permukaan, sebenarnya sangat terkejut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Karena kecantikannya saja, roh buminya sudah lebih lemah dari Mu Yingying. Roh bumi setebal gunung, dan Mu Yingying lebih seperti peri yang tidak makan kembang api, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa roh bumi memiliki sedikit kebencian di hatinya. Lupakan saja, ayo jalan-jalan. Xiaoyan juga melambaikan tangan ke Mu Yingying, yang berada di sampingnya, dan kemudian ki bertarung Mu Yingying yang baru saja mulai tenang. Ya, Xiaoyan menjawab dengan lembut, lalu mengabaikan wanita itu. Hei, tunggu sebentar. Tuling juga menyadari rencananya gagal, dan langsung berkata dengan sedikit depresi. Di Tujia, hampir semua orang menyayangi putri kecilnya, karena itulah Tuling ini memiliki hati yang tinggi dan sombong. Tetapi Tuling juga tahu bahwa bahkan di antara generasi Suan Santian yang sama, sangat sedikit orang yang dapat menarik minatnya, jadi Tuling akan menghentikan Xiaoyan dan keduanya dengan gegabah hari ini. Karena roh bumi juga menemukan bahwa tampaknya ada sesuatu dalam diri Xiaoyan yang sangat menarik baginya, dan ki pertempuran atribut bumi di tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk bersiap, dan itulah mengapa adegan saat ini tercipta.
Apakah kamu punya nyali? Ayo kita seperti ini. Tu Ling pun melanjutkan ucapannya tanpa henti. Xiaoyan dan keduanya juga mengabaikan roh bumi dan terus berjalan perlahan. Tu Ling mendengus dingin, lalu semangat juang berwarna oranye itu perlahan muncul. Saat berikutnya, aura dendam yang besar juga muncul dalam sekejap. Tahap awal dari Five Star Dodi. Roh bumi ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Do Bintang 5. Di usianya yang sekarang, dia sudah memiliki kekuatan Kaisar Do Bintang 5 di tahap awal, dan saya khawatir pencapaiannya di masa mendatang juga akan sangat mengesankan. Dengan munculnya roh bumi, Xiaoyan langsung menemukan sumber kekuatan ini, dan segera menjadi waspada. Minum. Tu Ling mendengus dingin, lalu dendam berwarna jingga itu pun lenyap dari tubuhnya, entah kemana perginya. Xiaoyan di kejauhan nampaknya menyadari keanehan ini, lalu muncullah kekuatan jiwa yang besar. Mungkinkah? Apakah itu di bawah tanah? Xiaoyan juga bergumam. Bum bum bum. Sebelum Xiaoyan sempat berpikir, tanah di bawah kaki Xiaoyan menjadi lunak. Saat berikutnya, sebuah gerbang raksasa juga meledak dari tanah, dan kemudian langsung mengunci Xiaoyan. Lagi pula, Xiaoyan bukanlah lampu hemat bahan bakar. Tepat ketika ia menyadari ketidaknormalan tanah di bawah kakinya, ia melepaskan tangan Mu Yingying. Hei, aku akan lihat apakah kau masih bisa berlari sekarang. Tu Ling pun menyelesaikannya, lalu dengan gembira terlatih-tatih menuju tempat Xiaoyan. Xiaoyan, telapak tangan Mu Yingying dilepaskan oleh Xiaoyan sejenak, dan dia pun menyadari ada yang tidak beres, jadi tepat ketika dia hendak membangkitkan dendamnya, suara Xiaoyan perlahan muncul. Orang tua, jangan salahkan aku jika aku tidak muncul. Xiaoyan, yang terjebak dalam sangkar doki oranye kuning, juga berkata perlahan. Begitu suaranya jatuh, kekuatan jiwa yang besar juga muncul dalam sekejap. Lalu diserang ke arah roh bumi. Sabu, kekuatan jiwa yang mengerikan itu hendak menghantam roh bumi dalam sekejap, dan telapak tangan energi yang lebar mencegatnya dari udara tipis. Haha, anak muda itu masih muda, jangan membunuh seperti ini. Sebuah suara terdengar, dan seorang pria parubaya muncul di samping Tu Ling. Rambut dan jenggot lelaki tua itu semuanya putih, tetapi hanya Xiaoyan yang tahu bahwa lelaki tua yang tampaknya sederhana ini sebenarnya sangat kuat. Jika kekuatan jiwa yang dimilikinya sekarang didasarkan pada kekuatan Kaisar Do Bintang 5 roh bumi pada tahap awal, dia pasti tidak akan mampu menyelesaikannya dengan mudah. Kemampuan lelaki tua itu untuk menangkal serangannya sendiri dengan mudah menunjukkan bahwa kekuatan lelaki tua itu tidak terduga. Haha, senior terlalu menyanjung. Hanya saja wanita ini yang memimpin penyerangan, dan kami melawan balik. Xiaoyan juga begitu buas, sekilas ia bisa melihat bahwa lelaki tua itu dan Tu Ling jelas berada di posisi yang sama, dan ia langsung berkata tanpa ampun. Haha, kalau nona mudaku tersinggung, kuharap kalian berdua bisa tenang. Pria tua itu pun tersenyum perlahan, karena ia menemukan beberapa petunjuk dari serangan kekuatan jiwa Xiaoyan tadi. Tidak mungkin menyinggung perasaan kami, tapi ketika kau begitu merindukan kami dan menyerang kami, apa kau perlu mengganti kerugian mentalmu? Tanya Xiaoyan sambil tersenyum pelan. Biaya kerugian spiritual. Tu Ling mendengar kata-kata itu dan juga bosnya dengan pupil matanya terbuka lebar, lalu menatap Xiaoyan di depannya dengan senyum di wajahnya. Apakah Xiaoyan ini benar-benar bodoh? Keluarga Tu mereka memang termasuk dalam keluarga kerajaan Xuanling, tetapi bahkan keluarga kerajaan pun harus menghormati 3 poin keluarga mereka, belum lagi kekuatan lain. Xiaoyan ini benar-benar ingin memeras mereka. Apakah Anda membuat kesalahan? Kalau ada biaya kerugian mental, itu tergantung kemampuanmu, kata Tu Ling dengan nada angkuh. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan adik kecil itu. Tepat ketika Tu Ling hendak melanjutkan mengejek Xiaoyan, lelaki tua yang bertugas melindunginya dari keluarga di sekitarnya juga menghentikan Tu Ling dan berkata, tidak terlalu banyak, berikan saja aku lusinan ramuan obat yang bisa memurnikan tingkatan kekaisaran tingkat pertama, atau berikan saja beberapa ramuan obat lain yang setara dengan tingkatan kekaisaran. Xiaoyan pun langsung menghancurkan sangkar doki berwarna oranye itu, lalu berkata, Puf-puf, Mu Yingying, yang berada di sampingnya, mendengar mulut besar singa Xiaoyan, dan dia tidak bisa menutup mulutnya karena gembira. Xiaoyan ini jelas-jelas perampokan. Saya khawatir setiap bahan obat yang digunakan untuk memurnikan kaisar tingkat pertama sangat berharga. Jika jumlahnya puluhan, nilai totalnya tak ternilai. Mari kita bicarakan pil lain dari kelas kekaisaran. Pil kelas 1 tingkat kaisar saja sudah tak ternilai harganya, apalagi beberapa, nilainya bahkan lebih tinggi dari harga selangit. Anak baik, harus kuakui, dia punya keberanian. Tapi kau harus berpikir matang-matang.
Memeras keluarga Tu kita bukanlah tindakan yang bijak. Pria tua itu juga berkata pelan, tetapi ia benar-benar terkejut dengan tindakan Xiao Yan ini. Kalau bukan karena putri kecil keluarga Tu yang berinisiatif memprovokasi Xiao, saya khawatir orang tua itu tidak akan begitu sopan kepada anak-anak. Lagi pula, keluarga Tu merekalah yang harus disalahkan. Tu Jia, aku belum pernah mendengarnya, kata Xiao Yan sambil menggelengkan kepalanya. Apa, kamu tidak kenal Tu Jia kami? Kamu, aku akan membunuhmu, kata Tuling dengan marah. Siapa sih Xiao Yan ini? Dilihat dari penampilannya, dia bisa dibilang pria yang cukup elegan dan lembut. Bagaimana mungkin dia kenal orang Tu Jia? Yingying, apakah kamu kenal keluarga Tu? Xiao Yan juga menoleh dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Mu Yingying juga merasa itu agak lucu, lalu berkata kepada Xiao Yan. Cepatlah dan buang uangmu, kita punya urusan lain. Xiao Yan pun mengabaikan roh bumi dan berkata kepada lelaki tua di samping roh bumi. Adik kecil ini, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan keluarga Tu kami, tapi tolong jual wajah keluarga Tu kami. Nanti, kami pasti akan membayarmu banyak uang. Pria tua itu juga sepertinya tahu bahwa Xiao Yan ini bukan orang yang mudah diganggu. Keluarga Tu pun melaksanakannya. Seperti yang kukatakan, aku tidak tahu apa itu Tu Jia. Xiao Yan juga mendengus dingin, tampaknya kesabarannya sudah habis. Adik kecil, kau harus berpikir matang-matang. Kalau kau melakukan ini, kau akan menyinggung keluarga Tu kami, kata lelaki tua itu tanpa daya. Putri kecil dari keluarga Tu Jia saya ini seorang provokator. Dia baru saja keluar dari keluarga Tu Jia dan menyebabkan orang seperti itu. Menyinggung Tu Jiamu. Kalau begitu, pikirkan juga, menyinggung seorang alkemis yang berada di puncak peringkat pertama kaisar bukanlah hal yang baik. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak menyembunyikannya. Medali dengan 3 pola bintang juga muncul perlahan. Apa? Anak ini ternyata seorang alkemis di puncak peringkat kaisar tingkat pertama. Saat berikutnya, giliran roh bumi yang terkejut, dan roh bumi pun memakannya hingga tak bisa menutup mulutnya. Roh bumi tahu bahwa sang alkemis adalah makhluk yang paling menyebalkan di dunia ini. Tingkatan medali alkemis, 1 bintang, melambangkan alkemis dengan pangkat kaisar tingkat pertama, dan 3 pola melambangkan 3 tingkat pil obat pada kaisar tingkat pertama. Ada 3 tingkat langit dan bumi. Tetapi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 1 bintang dan 1 pola mewakili seorang alkemis yang dapat memurnikan pil kekaisaran kelas 1. Adapun medali 1 bintang dan 3 pola di dada Xiao Yan saat ini, itu berarti Xiao Yan adalah seorang alkemis yang mampu memurnikan tian dan tingkat kaisar kelas 1. Terlebih lagi, pola ketiga Xiao Yan juga sangat memukau. Ini semakin menunjukkan bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis di puncak pangkat pertama kaisar. Menerobos pangkat kaisar tingkat kedua sudah semakin dekat. Seorang apoteker di puncak kaisar tingkat pertama. Pria tua itu juga mengecilkan pupil matanya dengan erat, jelas menatap medali alkemis di dada Xiao Yan dengan tak percaya. Medali alkemis ini tidak dapat dipalsukan. Semua asosiasi alkemis memiliki catatan, jadi penampakan medali ini sungguh luar biasa. Hehe, ternyata itu seorang alkemis sama. Maafkan kecerobohan kami kali ini, orang dewasa, tolong jangan peduli. Pria tua itu juga tidak buruk untuk usianya yang sudah tua. Waktu di antara beberapa tarikan napas disesuaikan, lalu ia tersenyum. Haha, mengubah wajah lebih cepat daripada membalik buku. Xiao Yan mendengus dingin ketika mendengar ini. Ada apa dengan tuanmu? Kami salah tadi. Kami akan memberimu kompensasi yang tuanmu butuhkan nanti, kata lelaki tua itu perlahan. Itu cara terbaik. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia pun langsung pergi dari sini, tidak perlu khawatir melihat mereka berdua. Mu Yingying juga merasa lucu mengikuti Xiao, tetapi pada saat ini, Mu Yingying juga sangat terkejut. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis, dia tidak menyangka pangkatnya begitu tinggi. Puncak pangkat kaisar tingkat pertama, ini sebanding dengan kepala alkemis dari beberapa keluarga kecil. Mungkin, benda itu, biarkan dia mencobanya. Mu Yingying juga mengikuti di belakang Xiao Yan, lalu dia menatapnya dengan serius di dalam hatinya. Keduanya juga menghilang di sini, lalu menuju ke kedalaman pasar obat. Menguasai, mungkinkah kita benar-benar ingin diperas oleh orang itu barusan? Dengan menghilangnya Xiao Yan dan keduanya, Tuling pun tersadar dari keterkejutannya tadi. Kepala apoteker keluarga Tu Jia mereka hanyalah seorang apoteker di puncak kaisar tingkat 2, dan usianya juga sudah sangat tua. Kecepatan dan kualitas pemurnian pil obat tidak sebaik dulu. Sampai jumpa lagi. Di usia semuda ini, Xiao Yan memiliki medali alkemis dan kekuatan di puncak kaisar tingkat pertama, dan ia langsung kecewa.
Karena Tuling berasal dari keluarga Tujia, ia selalu dikenal sebagai jenius langka di keluarga Tujia selama 100 tahun terakhir. Bahkan beberapa tetua keluarga Tujia sangat menyayanginya, sehingga Tuling memiliki kebiasaan dimanja. Gadis kecil, sekarang kau tahu ada orang di luar sana, kan? Guru Tuling sama sekali tidak bermaksud menyalahkan, lalu berkata, "Tuan, aku tahu aku salah." Tuling juga berkata dengan genit, "Oh, aku sungguh tidak bisa membantumu. Tapi anak ini benar-benar membuatku merasa aneh. Kekuatan jiwanya yang luar biasa itu sangat dekat dengan kepala apoteker keluarga kita. Sekalipun dia bisa mencapai tingkatan yang begitu menakutkan di usia muda, aku khawatir prestasinya di masa depan tidak akan terbatas," kata guru Tuling. "Tuan, apakah Anda perlu memeriksa rinciannya?" Tuling juga berpikir sebentar lalu berkata, "Tidak, di usia segitu untuk bisa mencapai ketinggian seperti itu, aku khawatir kekuatan di baliknya juga sangat mengerikan. Dan apoteker itu sarang tawon, jadi dia tidak bisa diprovokasi. Ayo kita siapkan barang-barang itu sesegera mungkin dan kirimkan." Setelah guru Tuling selesai berbicara, ia pun perlahan melihat ke kejauhan. "Aku benar-benar tidak tahu orang tua macam apa dia bisa melatih murid yang begitu hebat. Hehe, Xiaoyan, apa kau tidak takut kalau keluarga Tu akan menyusahkan kita? Kau benar-benar membuka mulutmu seperti singa tadi." Mu Yingying juga menggerakkan matanya yang indah sedikit, lalu alisnya yang ramping terus bergerak-gerak. Bahkan Mu Yingying merasa sangat jijik dengan sifat roh bumi yang tidak terkendali dan keras kepala tadi, tetapi jika itu adalah Mu Yingying, dia tidak akan begitu fasih berbicara. Ada lebih dari selusin jenis bahan obat yang cukup untuk memurnikan peringkat kekaisaran, atau pil obat peringkat pertama peringkat kaisar, dan nilainya cukup untuk membuat Tujia ini berdarah sekali. Namun, dengan latar belakang Tujia, hal ini masih bisa diungkap. Kalau orang tidak menyinggung perasaanku, aku juga tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Menanggapi pertanyaan Mu Yingying, Xiaoyan pun menjawab dengan nada acuh tak acuh. Xiaoyan menyadari kebenaran bahwa orang-orang tidak menyinggung perasaanku dan aku tidak menyinggung perasaan orang lain dari benua Doqi. Tapi aku tidak melihatnya. Kau ternyata seorang alkemis di puncak kaisar tingkat pertama. Mu Yingying ikut tertawa. "Ini semua hanya kebetulan," kata Xiaoyan dengan tenang. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Xiaoyan selalu merasa Mu Yingying aneh saat ini. Dan benda aneh ini tampaknya dilepaskan hanya setelah dia baru saja melepaskan kekuatan jiwanya dan medali alkemis pola 3 bintang 1 muncul. "Itu, Xiaoyan, bolehkah aku meminta satu hal padamu?" Sesaat kemudian, Mu Yingying tampak telah mengambil keputusan, lalu ia mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Xiaoyan. "Ada apa?" Xiaoyan juga berhenti dan berkata, "Aku butuh pil tanah tingkat kaisar tingkat 2. Kalau nanti kau mencapai tingkat ini, bisakah kau membantuku menyempurnakannya?" Mu Yingying juga berkata dengan sungguh-sungguh, "Pil bumi tingkat kaisar tingkat 2. Xiaoyan juga terkejut. Jelas, kekuatan jiwanya sendiri tidak mampu naik ke tingkat berikutnya, yang menyebabkan Xiaoyan mandek di tingkat alkemis saat ini. Jangan melihat fakta bahwa Xiaoyan sudah menjadi apoteker di puncak peringkat kaisar pertama, tetapi Xiaoyan tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk menerobos ke peringkat kaisar kedua. Aku berjanji padamu." Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan pun menyetujui Mu Yingying. Lagi pula, tindakan Mu Yingying juga menghangatkan hati Xiaoyan saat mereka memainkan formasi naga di kolam Kaisar Xuanling. "Terima kasih," bisik Mu Yingying lembut, lalu hatinya tiba-tiba tercerahkan. "Saudaraku, tunggu aku, pil obat ini sudah dimurnikan, dan aku akan pergi mencarimu. Apakah kamu benar-benar berada di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling?" Mu Yingying juga perlahan mengerti dalam hatinya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Persepsi Xiaoyan yang sangat baik juga menemukan bahwa dia baru saja menyetujui Mu Yingying ini, dan Mu Yingying jelas sedang tidak stabil secara emosional. "Aku baik-baik saja, aku masih ingat beberapa hal buruk," kata Mu Yingying pelan. "Ngomong-ngomong, aku akan memberimu resepnya dulu. Aku hanya butuh beberapa herbal. Aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkannya hari ini," kata Mu Yingying. "Resep?" Xiaoyan juga sangat terkejut ketika mendengar ini. Bagi para alkemis, hal yang paling berharga adalah bahan obat dan resep. Dan jika Anda memilih antara keduanya, saya yakin banyak orang akan memilih yang terakhir. Lagi pula, satu volume obat yang berharga cukup untuk dinikmati oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya. "Mu Yingying, tunggu dulu, kalau kamu memberiku resep seperti ini, kamu tidak takut aku kabur? Atau, membunuh dan mencuri barang?" Xiaoyan juga bertanya dengan heran. "Tidak, kami adalah saudara senior sekte ini." Mu Yingying juga berkata perlahan. Tepat setelah Mu Yingying selesai berbicara,
sebuah gulungan berwarna abu-abu keperakan juga muncul dari atas cincinnya, lalu perlahan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Mu Yingying ini benar-benar bodoh dan terlalu sederhana. Xiao Yan juga berkata tanpa daya. Gulungan abu-abu keperakan baru saja muncul, dan tekanan jiwa yang sangat besar juga membuat tubuh Xiao Yan semakin berat. Lalu Xiao Yan tidak peduli lagi, dan segera menyimpan gulungan berwarna abu-abu keperakan itu. Jika gulungan pil bumi tingkat kaisar tingkat kedua digunakan untuk memasuki persepsi dengan kekuatan jiwa sekarang, kekuatan jiwa akan rusak pada cahaya, dan yang berat akan langsung jatuh. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terburu-buru memeriksa gulungan-gulungan itu. Lagi pula, ada banyak orang di sini, dan satu orang yang buruk akan menyebabkan kecelakaan. Karena itu, dengan kepribadian Xiao Yan yang waspada, ia tidak akan membahayakan dirinya sendiri. Ayo pergi dan lihat apakah ada yang kau butuhkan di sini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia dan Mu Yingying juga berjalan-jalan. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di bagian terdalam pasar obat. Ini adalah bagian terdalam dari pasar narkoba. Karena arus orang ke sini sangat sedikit, tetapi niscaya ada beberapa orang berkuasa yang bisa masuk atau mendirikan kios di sini. Hei, nak, kalau kau punya cukup koin emas, cairan pengusir hantu ini cuma bisa dijual padanya. Senyum sinis pun muncul. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti pandangan mereka, dan mendapati bahwa Mu Feng dan seorang pemuda berwajah bangga berada di stan yang sama pada saat yang sama, dan pemilik stan juga menatap keduanya dengan tatapan jenaka. Siapa ini? Sungguh kuat fluktuasi doki. Xiao Yan juga menyadari dari pandangan pertama bahwa pemuda di samping Mu Feng sangat menakutkan. Setidaknya kekuatannya telah mencapai level mendiang kaisar petarung bintang 5. Hei, kataku, Pak Tua, dalam bisnis ini pasti ada prinsip siapa cepat dia dapatkan. Jelas aku yang datang lebih dulu. Aku optimis benda ini sudah diperdagangkan. Kau tidak bermoral. Wajah Mu Feng pun berubah muram, karena cairan pengusir hantu inilah yang ia butuhkan, jadi ia hanya akan bersedia membeli dengan koin emas yang banyak. Bagaimanapun, sepanci cairan roh pengusir hantu ini telah dibakar hingga mencapai harga 4 juta oleh orang tua ini. Hehe, teman ini, kamu tidak boleh berkata begitu. Lokasi geografis Suantiantian kita sangat istimewa. Seluruh Suantiantian, Tenggara, Barat Laut, dan keempat penjurunya adalah tempat-tempat di mana pintu masuk ke dunia hantu disegel. Jadi di sini, benda-benda seperti cairan pengusir hantu yang memiliki efek ajaib pada hantu ini juga sangat berharga. Sangat tinggi, kata pria itu dengan lembut. Pemuda itu menunjukkan aura lembut di sekujur tubuhnya. Meski begitu, dalam keadaan normal, sepanci cairan roh hantu ini cukup untuk 2 juta koin emas. Bagaimana bisa dijual dengan harga setinggi itu, Pak Tua? Jangan duduk diam dan menaikkan harganya. Mu Feng juga memasang ekspresi seperti itu. Sen Dao, kalau soal jual beli, wajar kalau yang paling mahal, kata lelaki tua penjaga kios itu sambil tersenyum. Lagi pula, tidak semua pemilik kios adalah orang yang berprinsip, dan ada sebagian orang juga yang menjual barang miliknya dengan harga tinggi, jelas mereka tidak peduli apa yang didahulukan. Bajingan tua. Sesaat kemudian, Mu Feng juga sedikit marah, lalu berkata dengan marah kepada lelaki tua di depannya, aura dendam biru tua di sekujur tubuhnya perlahan muncul. 4 juta, aku akan memberimu 5 juta. Sebuah telapak tangan lebar juga langsung menyentuh bahu Mu Feng, lalu terdengar suara riang. Pemuda itu pun menoleh sedikit, dan tampaklah sesosok tubuh dengan penggaris berat di punggungnya. Mengapa orang ini memiliki aura yang membuatku merasa tidak nyaman? Aneh dan aneh.